Assalamualaikum abang dan kakak semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Hari ini Miss Nurul akan menjelaskan materi pelajaran IPA tentang kenampakan alam. Penasaran materinya seperti apa? Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Pada pembahasan kali ini, materi yang akan Miss Nurul jelaskan adalah yang pertama, kenampakan alam wilayah daratan, dan yang kedua, ada kenampakan alam wilayah perairan. Nah, di sini teman-teman dapat melihat materi apa aja sih yang nantinya akan dijelaskan dan akan dipelajari bersama. Di sini, Miss Nurul akan mulai menjelaskan tentang pengertian kenampakan alam. Kenampakan alam merupakan bentuk muka bumi yang terjadi secara ilmiah dan biasa disebut juga bentang alam. Setiap daerah mempunyai kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang berbukit-bukit, ada daerah yang tertutup, dan ada pula yang digenangi oleh air. Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada kenampakan alam wilayah daratan dan ada kenampakan alam wilayah lautan. Untuk penjelasannya, akan bisa dijelaskan kembali. Yang pertama, tentang daratan. Apa sih daratan? Nah, contohnya seperti ini ya gambarnya. Daratan merupakan permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air. Daratan terdiri atas dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, perbukitan, dan juga lembah. Nah, contohnya itu seperti pada gambar yang teman-teman bisa lihat bersama. Daratan itu dipenuhi oleh tumbuhan yang hidup, yang tumbuh. Jadi semuanya hijau. Kecuali kalau ada genangan airnya berarti dinamakan lautan. Selanjutnya, daratan itu yang pertama ada dataran rendah. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat gambarnya. Untuk penjelasannya, dataran rendah merupakan dataran luas yang tingginya antara 0 sampai 200 meter. Kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Biasanya di wilayah inilah penduduk tinggal dan melakukan kegiatan atau aktivitasnya. Contohnya itu seperti sawah yang ada di dataran rendah. Banyak penduduk yang tinggal di daerah tersebut menanam padi. Seperti itu. Selanjutnya, ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran luas yang tingginya 200 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi terletak di tempat yang tinggi atau sekitar pegunungan. Contohnya, dataran tinggi yang terletak di daerah Jawa Tengah, yaitu Dieng. Salah satu contoh mata pencaharian atau pekerjaan di daerah daratan tinggi seperti pegunungan adalah berkebun. Ada teh, kopi, dan stroberi. Contohnya seperti ini gambarnya ya teman-teman. Selanjutnya ada gunung. Gunung merupakan daerah permukaan yang menjulang ke atas dan memiliki ketinggian lebih dari 1.500 meter. Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak gunung, terutama gunung meletus.
Salah satu contohnya adalah Gunung Semeru, gunung yang berapi. Selanjutnya, ada pegunungan. Pegunungan dan gunung itu berbeda ya teman-teman. Pegunungan merupakan kelompok atau barisan gunung-gunung yang berhubungan atau bersambungan. Jadi kalau gunung itu hanya satu. Kalau pegunungan ada beberapa bentuk gunung yang bersambungan atau yang berhubungan, yang dinamakan pegunungan. Ketinggiannya dapat mencapai ratusan hingga ribuan meter. Biasanya antara 500 sampai 600 meter dari permukaan laut. Contoh pegunungan di Indonesia adalah Bukit Barisan yang berada di daerah Sumatera. Selanjutnya, ada bukit. Bukit merupakan daerah permukaan yang menjulang tinggi dan tanahnya lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Tetapi, ketinggiannya lebih rendah daripada gunung dan memiliki ketinggian beberapa ratus meter. Perbukitan di Indonesia salah satunya berada di daerah Parahyangan, Jawa Barat. Nah, contohnya seperti ini teman-teman kalau gambar bukit. Jadi teman-teman punya gambaran apa sih perbedaannya bukit, gunung, dan pegunungan? Selanjutnya ada lembah. Lembah merupakan wilayah bentang alam yang dikelilingi atau diapit oleh pegunungan dan perbukitan yang luasnya dari beberapa kilometer persegi sampai ribuan kilometer persegi dan mempunyai tanah yang rendah yang terletak di kaki gunung atau sepanjang sungai. Lembah dibatasi oleh dinding lereng gunung. Salah satu contoh lembah di Indonesia terletak di Sulawesi Barat, yaitu Lembah Harau. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa daratan itu adalah tempat yang ditumbuhi oleh banyaknya tumbuhan sehingga permukaannya itu berwarna hijau karena ditumbuhi oleh banyak pepohonan. Selanjutnya, ada perairan. Perairan apa sih? Perairan merupakan suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis seperti laut dan sungai maupun statis seperti danau. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun asin. Perairan terdiri atas sungai, danau, laut, selat, rawa, maupun samudra. Oke, Miss Nurul akan menjelaskan bagian-bagian dari perairan. Yang pertama, ada danau. Danau apa sih? Danau merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Dan biasa digunakan untuk tempat pariwisata. Salah satu danau terbesar dan terkenal di Indonesia adalah Danau Toba, danau vulkanik di daerah Sumatera Utara. Nah, contoh danaunya bisa teman-teman lihat di gambar ya, seperti itu. Selanjutnya, ada samudra. Samudra merupakan laut yang luas dan merupakan massa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh adanya beberapa benua ataupun juga kepulauan yang sangat besar. Salah satu samudra terbesar adalah Samudra Pasifik. Contohnya kurang lebih seperti yang teman-teman lihat di layar ya. Selanjutnya ada selat. Selat merupakan sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar. Dan karenanya pula biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Selat buatan disebut terusan atau kanal. Selat disebut juga laut sempit di antara dua daratan. Salah satu selat yang terkenal di Indonesia adalah Selat Bali. Nah, teman-teman semua bisa lihat di gambar contoh selat seperti apa. Jadi, diapit oleh dua buah daratan. Nah, di tengah-tengahnya itu yang disebut sebagai selat. Selanjutnya, ada rawa. Rawa merupakan suatu daerah rendah
yang tergenang oleh adanya air dan sebuah macam tanah berlumpur yang terbuat secara alami atau buatan manusia dengan mencampurkan air tawar dan air laut secara permanen atau sementara. Rawa juga merupakan tempat hidupnya binatang aligator seperti buaya, teman-teman. Salah satu rawa yang ada di Indonesia adalah Rawa Kalong yang berada di daerah Depok. Nah, jadi itu nama-nama bagian dari perairan dan juga nama-nama dari daerah daratan. Lalu kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa sih? Kesimpulannya adalah Indonesia memiliki kenampakan alam yang indah, baik kenampakan alam di wilayah daratan maupun di wilayah lautan. Dengan banyaknya kenampakan alam dan bentuk yang berbeda, kita sebagai manusia harus mampu menjaga alam yang ada agar terjaga keindahan dan kelestariannya, juga keasriannya. Dengan adanya kenampakan alam, kita dapat mengetahui macam-macam kenampakan alam yang ada di daerah daratan dan di lautan. Jadi, kita sebagai makhluk yang tinggal di bumi harus mampu menjaga apa yang sudah Allah berikan kepada kita agar kita bisa menikmatinya dan bisa menggunakannya dengan lebih baik lagi. Itu saja penjelasan yang bisa Miss Nurul sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu teman-teman semua. Jangan lupa diulang-ulang kembali ya pelajarannya agar tidak mudah lupa. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Salam semangat dari Miss Nurul.